Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Didi Kurniawan, NIM 21122019. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang troubleshooting. Yang pertama yaitu apa itu troubleshooting. Troubleshooting adalah sebuah pendekatan sistematis yang dilakukan untuk menemukan dan memecahkan masalah. Kendala atau masalah yang dimaksud biasanya bersifat kompleks, misalnya error pada perangkat komputer, jaringan, sistem perangkat lunak, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu jenis troubleshooting. 1. Troubleshooting forward merupakan teknik yang dilakukan untuk mendeteksi masalah sejak awal perakitan komputer. Troubleshooting jenis ini biasanya digunakan oleh orang yang sudah terbiasa merakit komputer. Pemeriksaan dilakukan sebelum komputer dinyalakan atau diberi aliran listrik, misalnya pemeriksaan power supply dan power socket, pemasangan RAM, dan sebagainya. Yang kedua yaitu troubleshooting backward merupakan teknik yang dilakukan untuk mendeteksi masalah pada komputer setelah dinyalakan. Teknik ini banyak digunakan karena memang kendala lebih sering muncul setelah perangkat dihidupkan. Misalnya, floppy disk tidak terbaca, tombol CPU tidak berfungsi, dan lainnya. Selanjutnya yaitu berdasarkan penyebab masalahnya, upaya troubleshooting terbagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama yaitu faktor desain yang buruk. Pada komputer yang tidak didesain dengan baik, penggunanya cenderung merasakan ketidaknyamanan. Contohnya yaitu bentuk atau penempatan port yang tidak biasa, dapat menimbulkan kesalahan pemasangan USB atau kabel. Sebagai bentuk peringatan kesalahan tersebut, komputer akan menampilkan dialog box terkait kesalahan masukan port ini. Yang kedua yaitu kualitas sistem yang buruk. Masalah pada komputer juga mungkin terjadi akibat kualitas bawaan produk tersebut. Artinya, penggunanya perlu mengikuti panduan atau manual dari brand yang bersangkutan untuk dapat menyelesaikan masalah ini. Yang ketiga yaitu kesalahan secara tidak disengaja. Selama menggunakan komputer, penggunanya mungkin saja melakukan kesalahan sepele yang dapat mengganggu kinerja sistem komputer. Contohnya adalah ketika secara tidak sengaja menekan banyak tombol keyboard sekaligus, sehingga membuat kursor tidak bergerak. Masalah ini dapat diselesaikan dengan berbagai solusi. Salah satu upaya penyelesaiannya yaitu dengan melakukan restart atau memilih tombol Fn plus F5 atau F7. Selanjutnya yaitu kebiasaan pengguna yang salah. Sebagai suatu sistem yang bekerja dengan aturan atau kondisi normal tertentu, maka komputer atau PC harus digunakan sesuai ketentuannya. Contoh kebiasaan buruk yang sering terjadi adalah terlalu sering membuka banyak aplikasi secara bersamaan. Hasilnya adalah kinerja komputer atau PC menjadi semakin lambat. Upaya troubleshooting atas masalah ini adalah melakukan restart atau membiarkan perangkat mati selama 15 atau 30 menit untuk kemudian dapat dinyalakan kembali. Yang selanjutnya yaitu troubleshooting hardware. Troubleshooting hardware komputer atau PC dapat didefinisikan sebagai suatu langkah pemecahan masalah atau kondisi tidak normal yang terjadi pada perangkat keras atau hardware komputer. Contoh masalah dan solusi troubleshooting hardware. Yang pertama yaitu komputer menyala tapi tidak ada tampilan di layar. Hal ini sering saya temui, ternyata permasalahannya hanya sepele. Memori atau RAM kendor atau kotor kaki-kakinya yang kuningan atau memori mati. Solusinya yaitu lepas lalu pasang kembali. Bersihkan kaki-kakinya dengan penghapus pensil hingga bersih. Coba ganti dengan yang baru.
Yang kedua yaitu komputer tiba-tiba tidak bisa membaca flash disk. Masalah kebanyakan pada power supply komputer yang sudah lemah karena flash disk menggunakan listrik tegangan rendah. Jika powernya kurang, berdampak pada pembacaan data yang ada di flash disk. Solusinya yaitu ganti power supply atau coba colokan pada USB bagian belakang karena langsung menempel di mainboard. Siapa tahu powernya lebih bagus. Yang ketiga yaitu monitor berubah-ubah warna. Kerusakan pada RGB monitor Anda kemungkinan besar ada baterai atau solderan yang terlepas, retak, atau kabel data monitor tidak terkunci dengan baik ke VGA. Solusinya yaitu reparasi monitor atau kencangan kabel data ke VGA. Selanjutnya yaitu troubleshooting software. Troubleshooting software ditandai dengan lambatnya kinerja komputer dan lain-lain. Meski tidak menutup kemungkinan juga gejala-gejala lambatnya komputer terjadi tidak hanya pada software, tetapi juga troubleshooting hardware. Contoh masalah dan solusi troubleshooting software. Yang pertama yaitu komputer tidak bisa diinstal software. Solusinya, pastikan Anda login sebagai administrator dan bukan sebagai user. Cek apakah software yang diinstal dalam keadaan baik atau perangkat penyimpanan software dalam keadaan baik dan tidak korup. Lihat apakah sistem requirement atau syarat sistem terpenuhi untuk menginstal software yang akan diinstal. Yang kedua yaitu komputer lambat pada saat startup. Solusinya, hal ini dikarenakan oleh banyaknya program yang dijalankan sehingga memperlambat komputer. Untuk mengatasinya, masuk ke menu startup, lalu klik start dan run. Pada jendela run, ketikkan msconfig, lalu OK. Pada jendela System Configuration Utility, klik tab Startup. Matikan program-program yang tidak perlu. Pada menu Startup, klik Apply dan klik OK. Yang ketiga yaitu icon My Computer tidak ada di desktop. Solusinya, klik kanan pada jendela desktop, lalu pilih Properties, pilih Tabs Desktop dan klik Customize Desktop. Lalu centang My Computer pada jendela desktop item, lalu klik Apply dan OK. Yang keempat yaitu terlalu lama membuka program. Solusinya, membuat shortcut. Pilih program yang akan dibuat shortcut, lalu klik kanan pilih Properties, lalu pilih tab Shortcut, dan pada shortcut key isi sesuai keinginan, lalu klik Apply dan OK. Baiklah, cukup sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.